Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat. Ya manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih tetap seputaran kesehatan. Ya, gue masih ingat tahun 2020 lah sampai 2023. Gue tuh sampai dianggap orang gila gitu ya, ngomongin tentang bahaya kesehatan dalam pengaruh global. Satu channel hilang, 2 channel hilang. Nah, waktu itu gue nggak dapat dukungan dari para dokter. Sekarang para dokter baru bersuara. Salah satunya yang kita mau bahas ini. Ya. Kita reaksi sedikit ya guys ya. Kita reaksi sedikit ini, Dokter Agung kalau nggak salah. Di sini captionnya, merinding dengarnya masa depan kesehatan Indonesia di bawah liberalisasi global. Genomik rakyat Indonesia dibagi gratis ke Gates Foundation untuk dijadikan market by design. Itu udah gue bilangin waktu tentang gue minta audit alat PCR, itu alat genome sequencing, itu pemetaan genetika. Hanya karena gue nggak punya gelar sih ya, jadi gue nggak dipercaya. Ini sekarang dokter baru bersuara. Nih, dengerin. Beberapa hari ini saya mengalami suatu kondisi yang luar biasa. Agung ini. Ketika saya menulis sebuah tulisan yang cukup panjang dan detail tentang masalah kesehatan dengan judul Kesehatan yang Sakit, Masa Depan Kesehatan Indonesia di bawah Liberalisasi Global. Dan ternyata tulisan ini dalam beberapa hari ini menjadi perbincangan para tokoh. Baru beberapa hari ini dok, saking saya nggak punya gelar dok. Ini sudah pernah saya ucapkan, masih banyak saksinya, bukti-bukti videonya masih ada. Bahaya Menteri Kesehatan kita nih, dan itu menjadi pertimbangan ya guys ya. Menteri Kesehatan kita ini nih ya, ini masih dipakai sama Prabowo. Waktu kejadian ini, yang gue udah ngomong ini masalah liberalisasi global tentang kesehatan rakyat Indonesia, itu ini juga Menteri Kesehatannya di BJS ini. Sekarang dokter baru bersuara. Lanjut. Baik tokoh kesehatan, tokoh politik, dan mereka-mereka yang paham tentang masalah ketahanan nasional. Itu pernah gue bilangin. Gue sampai dicap muka gue. Gue bilang, ada apa di balik Injus itu? Kok sampai dikawal pakai mobil-mobil tentara? Gue dilabelin hoax, dibilang orang gila, dibilang ada macam-macam dah gue. Ini sekarang yang ngomong dokter nih, Lanjut. Masalahnya di mana? Beberapa hari yang lalu paper saya ini membuat saya dipanggil oleh tim Prabowo, tim kesehatan Prabowo. Bagus. Intinya adalah bagaimana Dokter Agung kita siapkan agar BGS, maaf kalau kita sebut nama menteri ya, Budi Gunadi Sadikin tidak jadi Menteri Kesehatan. Ini yang ngomong bukan oposisi, yang ngomong adalah tim kesehatan Prabowo.
Nah, tapi buktinya masih diangkat jadi menteri. Artinya BGS ini titipan siapa? Kuat ini makhluk. Apa jasanya buat Prabowo waktu kampanye? Jangan BGS lah. Kemudian pertanyaannya berikutnya, kalau memang mau demo, ayo kita bantu. Loh. Masalahnya adalah tidak ada yang berani mau demo. Padahal Kertanegara sudah mempersiapkan tempat. Gak ada yang berani demo. Pak dokter, jangan tidur. Pak dokter kelamaan tidur. Aduh, nih. Ntar deh ya, gue tunjukin. Ya. Ya Allah, kemana aja Pak dokter? Dokter kemana aja? Gak ada yang berani demo katanya. Astagfirullahaladzim. Ya. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa tim Prabowo sendiri ingin atau bahkan kita katakan tidak menjadikan BGS sebagai seorang menteri? Pertanyaan besarnya adalah, kenapa para dokter sekarang baru berbicara? Kemarin-kemarin kemana lu dok? Pakai bilang nggak ada yang berani demo. Kelamaan tidur dokter. Dokternya kelamaan tidur. Pakai nanya, apa pakai bilang nggak? Siapa yang berani demo? Tuh. Pak dokter. Bentar nih. Nih gue tunjukin dah satu video gue demo teriak-teriak di Kemenkes ya. Mereka takut adu data. Mereka pengecut. Lihat dok. Mereka semuanya menjanjikan sama kita 22 Desember. Jadi buat dokter Agung ya, dokter Agung. Tolong dok. Kalian kemana aja para dokter? Kemana aja? Sekarang baru kalian bersuara. Ini nanti video lengkapnya panjangnya gue taruh di belakang deh ya. Buat rakyat Indonesia tahu. Para dokter baru bangun mungkin ya. Kelamaan tidur. Dari tahun 2020 kami sudah bersuara kencang. Melawan nih makhluk. Kalian sampai sekarang masih nggak mau. Masih malu untuk berkoordinasi. Coba. Jangan mentang-mentang gelar kalian dokter. Lalu nilai orang yang seperti kami ini salah. Sekarang baru kalian rasain. Coba kalian itu mau berkoordinasi gitu. Mau gitu. Jangan merasa mentang-mentang jadi dokter. Waduh pakai kalimat. Gak ada yang berani demo. Gak ada yang berani. Lu gak berani. Dokter yang gak berani. Jangan bilang Babe Aldo sama MPR gak berani. Lu gak berani. Dah gitu aja. Ini video lengkapnya gue tunjukin. Intinya kesimpulannya adalah alhamdulillah. Dokter baru bangun guys. Dokter baru bangun. Kelamaan tidur. Apa yang diucapkan oleh lisan Babe Aldo. No. Sampai kena mic gue. Kaget lu ya. No nih ya. Ini gue lagi di Kemenkes. Nih gue nantang Kemenkes. Mana? Itu dibilang gak demo. Dokter waktu itu kemana aja. Tuh. Dah gitu aja. Nih lu tonton. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelamaan tidur lu dok. Beberapa hari ini saya mengalami suatu kondisi yang luar biasa. Ketika saya menulis sebuah tulisan yang cukup panjang dan detail tentang masalah kesehatan dengan judul Kesehatan yang Sakit, Masa Depan Kesehatan Indonesia di Bawah Liberalisasi Global. Dan ternyata tulisan ini dalam beberapa hari ini menjadi perbincangan para tokoh, baik tokoh kesehatan, tokoh politik, dan mereka-mereka yang paham tentang masalah ketahanan nasional. Masalahnya di mana? Beberapa hari yang lalu paper saya ini membuat saya dipanggil oleh tim Prabowo, tim kesehatan Prabowo. Intinya adalah bagaimana Dr. Agung kita siapkan agar BGS, maaf kalau kita sebut nama menteri ya, Budi Gunadi Sadikin tidak jadi menteri kesehatan. Ini yang ngomong bukan oposisi, yang ngomong adalah tim kesehatan Prabowo.
Kemudian pertanyaannya berikutnya, kalau memang mau demo, ayo kita bantu. Masalahnya adalah tidak ada yang berani mau demo, padahal Kertanegara sudah mempersiapkan tempatnya. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa tim Prabowo sendiri ingin atau bahkan kita katakan tidak menjadikan BGS sebagai seorang menteri? Kesimpulannya sederhana, bahwa ternyata pergantian Raja Jawa ini yang diganti bukan raja, yang diganti ini adalah antek. Antek siapa? Antek kekuatan global, antek liberalisme global. Seorang BGS yang hanya menteri tidak dapat ditolak oleh seorang Prabowo yang presiden terpilih. Kalau kita bicara tentang menteri-menteri yang lain, ini titipan Jokowi. Ini adalah bagian dari kekuatan global. Mungkin kita sudah tahu, ekonomi itu dipegang oleh kekuatan global. Sektor industri kita sudah tahu, hilirisasi nikel itu diambil alih oleh kekuatan asing. Negara ini sudah dijual. Tetapi kalau kita bicara kesehatan, bahkan mungkin Bapak Ibu semuanya melihat bahwa kesehatan itu sekarang baik. Pak Menterinya pro rakyat, walaupun dia bukan seorang dokter. Makanya saya bilang, saya tidak curhat, karena kita tidak pernah seorang dokter itu pengen jadi menteri, seorang dokter itu punya kekuasaan, bukan. Tapi kita jadi seorang dokter atau tenaga kesehatan yang lain, karena kita ingin mengabdi pada rakyat. Tapi apa yang dilakukan oleh BGS, dan ini bukan salahnya BGS, karena dia adalah alat kekuasaan, bukan Jokowi, kekuasaan global. Saya katakan, seorang Prabowo pun dan timnya tidak menginginkan dia menjadi seorang menteri kesehatan. Tapi apa daya? Karena ini titipan global, artinya bahwa ada kepentingan yang besar, kepentingan yang lebih besar dibanding hanya sekedar urusan politik. Coba Bapak Ibu bayangkan semuanya, kesehatan itu sementara ini kita memang belum bagus, karena anggaran kesehatan itu terbatas. Tetapi mengapa Presiden Jokowi ya dengan alat kekuasaannya merubah undang-undang kesehatan dengan cara yang kurang bijak, dengan cara instan menjadi undang-undang 17 tahun 2023. Tidak ada dasar logis untuk mengganti undang-undang dengan cara seperti itu. Kalau tidak bukan karena titipan. Titipan siapa? Bahwa Indonesia itu masih menarik di mata global. Ibaratnya nikelnya sudah diambil, ekonominya sudah dikuasai. Tapi ini ada sektor yang masih bisa dijual. Sektor kesehatan. Sektor yang bisa memeras sumber daya energi kita, memeras segala kekuatan kita. Healthcare, pelayanan kesehatan yang mendasar pada rakyat, sekarang akan diganti dengan health industry. Health industry itu apa? Industrialisasi kesehatan. Atas dasar bahwa kesehatan kita harus ditingkatkan. Rumah sakit swasta hanya dalam waktu 2 tahun terakhir menaik 15%. Dan itu adalah saham dari asing. Kemudian Bapak Ibu mungkin tidak paham bahwa sekarang ini para makelar di bidang kesehatan, dan kita tidak bicara hanya masalah kesehatan, mereka ini hanya menjadikan kesehatan ini sebagai kedok. Mereka memberikan bantuan, Melinda and Bill Gates Foundation ini ya, beserta WHO-nya ingin menjadikan Indonesia itu sebagai market. Mereka punya barang, mereka punya jualan, termasuk adalah kita tanpa disadari, nantinya orang sakit itu bukannya sembuh, tapi bagaimana caranya orang sehat punya ketergantungan walaupun dia tidak sakit. Karena apa? Penyakit bisa diciptakan. Mereka mengajari kita untuk lebih hidup sehat, sehingga nantinya kita akan bergantung pada institusi kesehatan yang memang bukan milik kita. Karena saya katakan tadi, mandatory spending yang 5% itu tidak dijadikan kekuatan. Saya pernah ketemu dengan Pak Menteri pada awal-awal ketika dia ingin melegalkan ya lewat regulasi undang-undang kesehatan. Apa katanya? Kita tidak perlu anggaran karena banyak yang mau membiayai.
Dan saya pada waktu itu sebenarnya diharapkan oleh beliau untuk mendukung beliau menjatuhkan organisasi profesi. Artinya IDI, Ikatan Bidan, Persatuan Perawat itu akan dilibas. Bahkan sekarang kekuasaan kesehatan itu hanya ada di satu, di tangan Menteri Kesehatan. Dulu ada yang namanya Konsil Kedokteran. Konsil Kedokteran itu di bawah Presiden, dibentuk dengan undang-undang sebagai kepala negara. Artinya bahwa ada organisasi atau lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yang nantinya itu adalah untuk menjamin keselamatan rakyat di bidang kesehatan. Kementerian Kesehatan itu hanya regulator. Tetapi sekarang mereka bermain sendiri. Regulator iya, yang akan mengadili iya, dan sebagainya. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah kita semua dalam beberapa tahun ke depan itu hanya jadi market. Seperti halnya kita bergantung dengan barang produksi luar negeri. Rakyat dibuat tidak percaya dengan buatan dalam negeri. Ya. Tidak hanya dokter, rumah sakit milik kita itu memang dibuat bergantung dengan teknologi yang mahal. Bayangkan Pak Menteri ini punya rencana dengan anggaran 880 miliar yang uangnya mungkin bukan dari kita, artinya uang hutangan. Untuk apa? Membangun cath lab. Cath lab itu untuk kateterisasi jantung. Dan anggaran itu sebenarnya masih banyak dibutuhkan untuk rakyat-rakyat yang ada di pedesaan. Memang sakit jantung itu perlu diatasin, tetapi lebih baik adalah mencegah, jangan sampai orang sakit jantung. Sedangkan cath lab itu biaya tinggi, 880 M, sekitar 170 anggaran di bidang kesehatan, 170 M, hanya 28 miliar yang sifatnya untuk promotif dan preventif, sisanya kuratif. Dan inilah sebenarnya yang kemudian menakutkan untuk kita semua. Ini bukan urusan seorang dokter, ini bukan hanya urusan seorang Menteri Kesehatan, bahkan ini bukan hanya sekedar urusan Presiden. Kenapa? Karena kesehatan itu sebenarnya adalah benteng daripada ketahanan nasional. Jadi, bila mana nantinya kedaulatan di sektor kesehatan ini sudah terampas, bisa kita bayangkan, kita bisa dibuat sakit sewaktu-waktu. Kita akan bergantung pada teknologi yang tinggi. Kita akan menganggap bahwa, maaf nih kalau saya sebut, toko-toko yang merah dan biru itu ada di mana-mana. Nanti otoritas kesehatan itu akan dimiliki oleh swasta asing. Karena swasta dalam negeri itu sudah menjerit. Kenapa menjerit? Karena Pak Menteri itu memang membuat ekosistem kesehatan itu untuk ekosistem bisnis. Saya bilang tadi, sekali saya katakan, seorang Presiden Prabowo pun tidak bisa menampik titipan seorang BGS. Dan saya yakin ini bukan masalah karena titipan Jokowi, bukan. Tetapi memang ada kekuatan global yang sekarang itu sudah menjerat kita. Kayak lintah darat gitu ya, sudah ngasih utangan ini harus sampai tuntas, seperti itu. Jadi sektor kesehatan ini nggak ada bedanya dengan sektor ekonomi yang lain nanti, di mana kita akan bergantung penuh dengan teknologi kesehatan yang tidak kita miliki. Seorang dokter nanti itu hanya sebuah tukang, sebagai seorang sales, dia tidak punya otoritas untuk membela kepentingan pasien. Tidak. Mengapa seperti itu? Diciptakanlah proses pendidikan dokter itu yang instan. Alasan adalah dokter itu kurang, dibuka fakultas kedokteran. Orang mau fakultas kedokteran itu harus nyogok, harus masuk dengan biaya besar. Sekarang ujung-ujungnya apa? Akan masuk dokter asing. Bukan masalah dokter asingnya, tapi dokter asing ini hanya untuk memperkuat kekuatan tadi, kekuatan imperialisme. Imperialisme apa? Imperialisme modern. Jadi penjajahan ini ibaratnya dia butuh tumpangan. Kita belajar dari VOC dulu. Bagaimana Indonesia itu awalnya tidak langsung dijajah. Awalnya orang ingin berdagang. Mereka itu Portugis, Belanda itu ingin berdagang, ingin mencari keuntungan. Tapi lama-kelamaan kemudian kita dijajah.
dan menjajah Indonesia sekarang tidak dengan energi militer, tidak ada gunanya, tetapi dengan membuat kita bergantung pada teknologi asing, sedangkan kita sendiri tidak menguasai. Dan yang tidak kalah pentingnya harus saya buka di sini, bahwa ada mekanisme di Undang-Undang Kesehatan itu yang membolehkan data kita, data medis, bahkan data genomik. Genomik itu gen. Jadi Pak Menteri ini menargetkan tahun 2024 ini ada 10.000 sampel penduduk Indonesia yang dia dibiayai oleh Bill and Melinda Gates Foundation secara gratis. Dalam tanda kutip gratis itu karena memang dia butuh data. Dia ingin memetakan orang Indonesia itu seperti apa sih? Kesehatannya itu dia punya potensi sakit apa? Nanti kalau sakit obatnya apa? Kita belum punya kemampuan itu, tapi mereka bisa merekayasa. Nanti 10 tahun mendatang dengan pola makan seperti ini, kalau perlu kita buat makanan itu kadar gulanya tinggi, orang Indonesia umur mungkin 10 tahun sudah ada kelainan gula. Mungkin 20 tahun sudah ada kelainan jantung. Mereka mau lari kemana? Ke fasilitas kesehatan? Oke. Fasilitas kesehatan punya siapa? Oh, ini rumah sakit negeri. Teknologinya siapa yang punya data? Yang punya data adalah orang asing. Sudah ada East Venture. East Venture itu kalau saya bilang maklar. Dia mau menghubungkan Indonesia dengan berbagai macam kekuatan global untuk mendanai kesehatan. Tapi East Venture butuh apa? Butuh data. Data siapa? Data ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini.